diskusi seru nih tentang multi bagger nih, banyak sekali biasanya DM atau komen-komen tuh, wah baru dapet cuan bagger nih. Nah, tapi ternyata banyak juga yang belum paham dengan istilah bagger ini atau multi bagger sebenarnya singkat lebih lengkapnya ya. Definisinya sendiri sebenarnya apa Kak? Kalau mungkin teman-teman pemula di sini baru dengar atau belum begitu paham tentang multi bagger. Baik, mungkin teman-teman di sini udah sering dengar ya terkait dengan multi bagger ya di mana-mana. Sebenarnya ada di feed semua Instagram, sepertinya ada ya beberapa influencer dari saham multi bagger ya. Jadi kalau kita lihat untuk saham multi bagger itu sendiri, itu gampangnya adalah saham yang bisa memberikan return kepada kita tuh sampai 2 kali lipat, atau bisa dikatakan tuh cuannya sampai 100% nih dari modal yang kita punya. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dicontohkan, tadinya teman-teman punya saham yang harganya 1.000, tapi kemudian teman-teman hold gitu ya dengan jangka waktu tertentu dalam periode tertentu. Terus saham yang teman-teman pegang tadinya 1.000 jadi bernilai 2.000 ya teman-teman harga pasarnya. Jadi bisa dikatakan ya kenaikan harga saham sampai 2 kali lipat, atau naiknya 100% itu bisa dikatakan saham multi bagger. Jadi kalau teman-teman tuh di portofolio teman-teman semuanya udah meningkat ya sahamnya dari tadinya misalnya 1.000 jadi 2.000, nah berarti teman-teman udah punya nih ya saham-saham multi bagger. Nah, yang kita tahu nih, mungkin yang kebanyakan investor pemula tahu bahwa yang namanya saham multi bagger ini biasanya cenderung butuh waktu yang lama. Nah, seberapa lama sebenarnya mungkin ada range yang sering terjadi ya bagger-bagger di berbagai saham ini umumnya rata-rata berapa lama, Kak? Jadi sebenarnya nggak ada yang menentukan saham multi bagger tuh harus terjadi dalam 2 tahun gitu ya teman-teman, atau 5 tahun gitu ya. Itu balik lagi tergantung sama tipe sahamnya itu seperti apa. Mungkin di sini teman-teman juga pernah misalnya ada pengalaman ya punya saham yang bisa jadi multi bagger dalam waktu 2 bulan. Itu sebenarnya nggak salah juga ya teman-teman. Itu juga bisa dikatakan saham tersebut multi bagger. Tapi di sini kita lagi ngomonginnya tuh konteks saham-saham yang multi bagger, tapi itu kita hold ya, dan juga itu bisa dikatakan tuh konsisten ya teman-teman pertumbuhannya. Jadi kenaikan sahamnya tuh konsisten. Jadi mungkin teman-teman yang tadi misalnya saya dapat saham yang multi bagger kok tadinya misalnya Rp500 tapi sekarang udah jadi Rp1.000 gitu kan ya per lembar sahamnya, itu kan bisa dikatakan multi bagger. Secara definisi memang iya itu multi bagger, tapi yang kita cari di sini adalah multi bagger yang memang bisa dikatakan tadi pertumbuhannya konsisten dan juga nggak cepet kempesnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman lihat kalau teman-teman punya saham multi bagger tadi misalnya contohnya dari 500 ke 1.000, terus teman-teman melihat wah dalam 1 bulan saya bisa kok dapat multi bagger, ternyata dalam sebulan lagi tuh udah balik lagi teman-teman sahamnya ke 500 lagi. Nah itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya, walaupun memang secara definisi memang benar-benar multi bagger, tapi yang kita lagi bahas di sini adalah kita akan mencari saham-saham yang bisa dikatakan definisi multi bagger dengan kenaikan yang bertahap, kira-kira seperti itu. Jadi memang Oke. secara nggak ada ketentuannya sih ya Mbak Friska ya. Iya, iya, sebenarnya nggak Iya ada nggak ada. patokan pasti ya Betul kalau betul untuk betul betul urusan time period atau betul. periode waktunya itu berapa lama, tergantung nanti dari cara hitungnya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, tapi apakah yang saham-saham yang berpotensi multi bagger ini hanya terjadi atau hanya ada di saham-saham yang nilai pasarnya rendah? Atau mungkin bisa aja nih ada salah satu saham blue chip gitu, tiba-tiba dia jadi saham multi bagger. Ada kemungkinan atau pernah terjadi nggak Kak Rati kayak seperti itu? Cash blue chip jadi multi bagger gitu ya Mbak Friska ya. Wah banyak ya kalau kita bisa bilang ya. Kalau tahun-tahun beda lagi tuh banyak sekali sebenarnya saham-saham blue chip yang udah multi bagger. Nah kita balik lagi nih ngelihatnya time periodnya seberapa lama. Kalau tadi teman-teman lihat kalau saham-saham yang memang ada second liner ya teman-teman, itu kan kenapa mereka bisa multi bagger dalam jangka waktu yang pendek, itu karena bisa dikatakan mereka punya market cap itu kan kecil ya dibandingkan sama saham blue chip yang bisa dikatakan market cap-nya tuh besar. Jadi untuk membutuhkan menjadi multi bagger atau sahamnya naik 2 kali lipat ya teman-teman, itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya. Jadi bedanya kalau misalnya kita lihat untuk yang blue chip ini ya teman-teman, itu biasanya time periodnya itu lebih panjang dibandingkan dengan
saham-saham yang mungkin second liner yang teman-teman lihat secara teknikal dalam 3 bulan ya memang ada peningkatan ya sampai jadi multi bagger. Nah contohnya apa-apa aja sih ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa mungkin kita bisa bilang saham-saham perbankan, kemudian saham-saham di sektor retail, misalnya Amart itu ya. Tapi ini disclaimer ya teman-teman, karena ini kan sudah kejadian yang sudah jadi multi bagger. Ini misalnya kita ambil contoh di LQ45 nih misalnya ya. Kita lihat untuk Alfamart 5 tahun lalu ya mereka punya harga saham 190% ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat blue chip lainnya seperti BBCA itu juga naiknya hampir 100%. Kalau teman-teman lihat ya dalam 5 tahun terakhir, apalagi teman-teman tuh belinya waktu COVID kemarin, udah jadi multi bagger nih kayak teman-teman punya saham ya. Saham turun tuh ya, mungkin sekarang udah jadi triple bagger ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan tadi untuk pemilihannya nggak ada bedanya apakah second liner itu apakah saham-saham multi bagger itu cuman nilai pasarnya tuh yang kecil second liner gitu itu nggak semuanya seperti itu ya teman-teman. Blue chip ya tadi yang punya market cap besar itu sebenarnya juga bisa jadi loh multi bagger asalkan kita sabar ya teman-teman ya karena tadi market capnya tuh besar sehingga untuk sahamnya naik itu butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan second liner tapi turunnya juga akan lebih lama ya teman-teman jadi koreksinya juga akan lebih lama nih dibandingkan dengan tadi kalau teman-teman lihat misalnya secara jangka pendek gitu saham-saham yang second liner. Kira-kira itu aja sih Mbak Friska ya. Jadi bisa dikatakan nggak ada bedanya saham blue chip juga bisa jadi multi bagger. Yang membedakan adalah waktunya aja nih yang lebih panjang. Oke, jadi intinya saham-saham yang kapitalisasinya besar pun ya tidak menutup kemungkinan dia akan jadi bagger someday ya. Seperti tadi contohnya itu AMRT. Wah ini kalau ingat dulunya emang harganya itu rendah banget ya. Kalau sekarang mungkin yang udah masih hold dari tahun-tahun sebelumnya udah bagger. Wow, gila sih ya kalau itu sebagai contoh. Makanya nanti kita kasih tipsnya, cara memilihnya ya. Nah ini mungkin lanjut ke oh iya tadi mumpung masih nyambung ini Kak Ratih, apakah bagger ini bisa berpotensi juga di saham-saham yang dalam tanda kutip saham gorengan. Nah ini biar bisa ada penyeimbang. Kalau tadi kan yang kategori kapitalisasi besar ya atau kita masuk ke blue chip. Nah gimana kalau yang tadi saham gorengan atau yang kapitalisasinya sangat-sangat kecil? Oke, ini ada respon dari Kak Ida nih. Bilang sabar adalah kunci. Itu contohnya teman-teman ya. Memang sabar itu adalah kunci. Apalagi di saham-saham blue chip ya. Mau jadi multi bagger ya tentunya harus sabar ya teman-teman. Itu adalah kunci. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Friska terkait dengan saham-saham second liner. Apakah bisa jadi multi bagger? Nah, bisa ya. Jadi semua saham ya teman-teman itu bisa jadi multi bagger. Asalkan dia punya story nih. Biasanya kalau saham-saham yang second liner gitu ya. Kita lihat mereka punya perbaikan atau turnaround story dari mereka punya earnings ya biasanya. Misalnya di tahun lalu mereka masih mencatatkan net loss, kemudian di tahun ini mereka punya earnings ya itu jadi berbalik tadinya net loss jadi net profit gitu kan. Itu pastinya jadi driven juga buat pergerakan saham tersebut untuk jadi multi bagger ya, calon-calon multi bagger juga nih karena ada perbaikan dari kinerja keuangannya. Nah, biasanya saham-saham yang terjadi di second liner itu seperti itu nih ada turnaround story kemudian ada misalnya katalis-katalis pendukung ya itu pastinya akan menjadi booster untuk pergerakan harga sahamnya untuk menjadi multi bagger. Jadi nggak hanya blue chip tadi balik lagi second liner ya saham gorengan pun kalau misalnya dia kinerjanya membaik ya kita harus melihat ada perbaikan kinerja ya kenapa enggak kalau kita akumulasi karena kita lihat secara valuasi pun misalnya masih murah terus kemudian kita lihat secara value transaksi juga udah mulai rame ya teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan di mix and match ini antara technical dan juga fundamental. Oke, jadi untuk berbagai lapisan itu tetap aja ada potensi saham itu ya bisa aja jadi multi bagger tergantung nanti nih karakteristiknya atau indikatornya seperti apa. Nah, kita langsung lanjut ke semacam kategori ya, kategori yang mengindikasikan atau yang bisa lah kita investor tahu dari sisi fundamental maupun teknikal bahwa saham itu berpotensial ya atau berpotensi untuk menjadi saham multi bagger. Oke, kalau kita lihat secara fundamental dulu ya,
saham-saham apa sih yang punya potensi untuk multi bagger. Nah, teman-teman harus lihat nih dari karena sekarang tuh lagi musim rilis keuangan, rilis kinerja keuangan emiten juga di kuartal 2 tahun 2023. Nah, ini cara teman-teman untuk screening saham nih, kira-kira mana sih yang ada potensi untuk jadi multi bagger nih ya di tahun depan atau mungkin di akhir tahun ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa screening menggunakan cara-cara ini. Misalnya teman-teman lihat dari valuasi PI-nya, itu paling gampang sekali. Teman-teman lihat aja PI-nya. Kalau misalnya mereka punya price to earning ratio-nya tuh misalnya lebih kecil dibandingkan dengan industrinya. Kemudian kalau kita lihat mereka punya bisa dikatakan PI-nya tuh dari rata-rata 5 tahun terakhir juga masih di bawah rata-ratanya, itu bisa dikatakan ya saham tersebut lagi murah gitu kan ya, masih murah nih. Jadi bisa dikatakan teman-teman bisa nih akumulasi secara DCA ya teman-teman, dicicil aja, nggak perlu teman-teman akumulasi langsung semuanya teman-teman punya cash ya, teman-teman masukin di saham tersebut, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa lakukan dicicil ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat misalnya punya kalau kita lihat dari pendekatannya Peter Lynch aja deh. Jadi Peter Lynch ini dia punya nih beberapa indikasi-indikasi untuk memproyeksikan suatu saham itu bisa jadi multi bagger atau enggak. Tadi pertama dari PI-nya, kemudian Peter Lynch ini mengkelompokkan lagi saham-saham yang punya ROE yang juga premium atau return on equity yang premium. Jadi teman-teman lihat nih ROE-nya itu dibandingkan dengan di tahun lalu ya secara year on year, apakah ada kenaikan atau enggak. Kemudian teman-teman bandingin sama peers-nya lagi ya teman-teman, balik lagi bandingin sama peers-nya. Kalau misalnya memang lebih tinggi ya mereka punya ROE ya, kenapa enggak teman-teman akumulasi gitu ya. Tadi kita udah dapat dua indikator, pertama PI, kemudian juga ROE, kemudian juga teman-teman lihat dari earnings-nya ya. Kita lihat dari earnings-nya, apakah earnings-nya tumbuh nggak sih ya Maaf Kak Ratih, agak kecepetan kata teman-teman. Oke. Pelanin dikit ya. Mungkin sekalian Kemudian bisa disebutkan range angka ya untuk PI. Mungkin untuk PI, kalau ROE mungkin bisa juga sebutin angka-angka range-nya untuk sebagai patokan ininya Kak Ratih. oke, jadi kalau misalnya sebenarnya nggak ada patokan ya untuk PI. Jadi balik lagi ke sektornya tuh apa, karena pasti beda sektor tuh beda penilaian. Jadi kalau kita lihat mungkin untuk PI-nya di sektor energi ya, itu pasti kan lebih rendah dibandingkan dengan PI-nya di sektor misalnya consumer ya teman-teman ya. Nah teman-teman bandingin tadi sama sektor yang sama. Jadi nggak bisa bandingin consumer sama energi gitu. Pasti PI-nya energi ya rata-rata punya PI yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor consumer ya teman-teman ya. Kemudian jadi intinya teman-teman harus bandingin dengan sektor yang sama dan juga bandingin secara historisnya. Nah, itu penting sekali. Jadi nggak ada keterangan PI itu harus di bawah 5 atau di bawah 10 ya teman-teman ya. Itu bagus gitu. Tapi as long as PI-nya memang lebih rendah itu bisa dikatakan ya bagus ya teman-teman ya. Tapi nggak ada patokan harus di bawah 2 kali atau harus patokannya itu di bawah 3 kali. Jadi tergantung sama sektor. Ya, mungkin bisa Tadi kita lihat ambil di apakah bawah angka rata-rata satu sektor kali ya. betul. Jadi di bawah rata-rata sektornya ya Mbak Friska ya, itu penting sekali. Jadi jangan bandingin sama sektor yang berbeda ya teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa lihat dari tadi earnings-nya secara year on year, dari sisi bottom line-nya, dari sisi misalnya EPS-nya itu tumbuh atau enggak. Kemudian teman-teman lihat secara year on year tumbuh atau enggak. Kemudian teman-teman juga selain dari profitabilitasnya, teman-teman lihat juga dari sisi rasio misalnya likuiditasnya ya atau rasio solvabilitasnya deh, kita lihat dari kinerjanya, mereka punya debt to equity ratio-nya tuh lebih rendah nggak sih dibandingkan dengan peers-nya. Kemudian juga secara year on year itu turun ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ, dari tadi beberapa rasionya, dari rasio solvabilitasnya, dari debt to equity ratio-nya, kemudian teman-teman lihat dari ROE-nya, dari PI-nya ya teman-teman ya. Itu kita melihat benchmarknya penilaian Peter Lynch ya teman-teman, yang memang untuk memberikan ya insight terkait dengan karakteristik saham-saham yang bisa dikatakan bisa jadi multi bagger. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal nih seperti apa sih gitu ya. Biasanya teman-teman kalau lihat secara jangka pendek itu kan melihatnya secara teknikal. Nah kita lihat seperti apa sih secara teknikal nih saham-saham yang
bisa dikatakan tuh bisa jadi multi bagger. Pertama, teman-teman mungkin bisa lihat nih value transaksinya. Jadi kalau misalnya value transaksinya itu menguat dan juga stabil, nah mungkin teman-teman bisa perhatikan. Berarti untuk saham tersebut itu ramai ya teman-teman ya, lagi diminati gitu lah istilahnya. Kemudian teman-teman lihat lagi nih volumenya, volume transaksi ya, dari value transaksi, dari volume transaksi juga. Terus teman-teman bisa melihat nih saham-saham yang memang ada indikasi reversal, misalnya dari fase bearish jangka menengahnya gitu. Nah, itu ada potensi-potensi secara teknikal saham tersebut itu bisa mengalami penguatan yang signifikan, bahkan bisa sampai bagger ya teman-teman. Tadi adalah beberapa penilaian buat teman-teman semuanya yang mau lihat secara fundamental ataupun juga teknikal. Kemudian teman-teman bisa mix juga nih antara fundamental dan juga teknikal. Jadi yang lebih baik sih sebenarnya di mix ya Mbak Friska ya, supaya kita nggak dari satu sisi aja gitu kan ya, jadi nggak lihat teknikalnya aja. Jadi kalau teman-teman lihat nih saham-saham yang biasanya lagi rame gitu kan, teman-teman main langsung HK aja gitu ya, langsung beli ya tanpa tahu di sahamnya tuh bisnisnya apa sih gitu, ini saham tuh dapat labanya tuh dari mana sih gitu ya. Jadi teman-teman harus mix and match sih sebenarnya antara fundamental dan juga teknikal. Kira-kira itu sih untuk melihat saham yang ada potensi untuk multi bagger. Nah, kalau dari teknikal aku jadi kepikiran, bisa juga nggak sih kita melihat dari chart pattern untuk potensi Betul. bagger gitu? Oke, jadi Betul. bisa juga ya dari Iya, pola grafik misalnya ya Kak Rati ya? ada betul. Jadi ada potensi misalnya saham tersebut tuh membentuk misalnya kita lihat ya tren-tren reversal seperti inverse head and shoulder. Kemudian teman-teman bisa lihat double bottom ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ikutnya tuh di saat saham tersebut itu belum sepenuhnya membentuk double bottom ya, atau bisa dikatakan itu akumulasinya di support. Nah, itu ada potensi teman-teman bisa dapetin cuan yang lebih maksimal ya teman-teman. Jadi bisa di mix and match lah, untuk teknik itu banyak sekali sebenarnya. Oke. Ya, cup and handle juga bisa juga ya jadi saham multi bagger. Itu paling enak tuh kalau muncul cup and handle. Iya, itu udah mulai rebound ya Mbak Friska ya. Jadi ada banyak nih kira-kira saham-saham yang lagi rebound ya, sekarang lagi membentuk cup and handle, lagi membentuk inverse head and shoulder, lagi membentuk double bottom ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat lagi nih secara teknikal itu. Kalau kita bisa screening sih sebenarnya banyak yang lagi ada di itu, karena IHSG juga lagi rebound ya kebetulan ya di bulan. Iya, jadi itu teman-teman ya, spill-spillnya saat ini harusnya dari sisi teknikal sih ya, harusnya saham-saham ada banyak yang membentuk pola grafik yang berpotensi multi bagger. Nanti pola grafik macam-macam ya yang tadi udah Kak Ratih sebutin ya. Nah, kalau kita sebagai investor ya, tadi kan udah sedikit lah ini dari sisi fundamental teknikal. Nah, bagaimana dari sisi strategi soal money management? Karena kan namanya multi bagger itu emang butuh sabar juga ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Apakah langsung akumulasi bertahap atau langsung lamsam ketika kita menganalisa dan menemukan saham yang berpotensi multi bagger? Jadi strategi yang paling wise gitu ya Mbak Friska. Jadi sebenarnya kita melihat yang paling bijak aja deh ya. Yang bijak tuh adalah seorang yang mungkin dia bisa dikatakan DCA yang melakukan dollar cost averaging ya teman-teman. Jadi belinya dicicil aja, karena tadi kita kan ingin investasi yang konsisten ya. Jadi nggak apa-apa dicicil asalkan konsisten ya teman-teman ya. Jadi tadi balik lagi sebenarnya untuk money managementnya sebenarnya teman-teman tuh harus melakukan yang namanya dicicil, jadi jangan langsam, karena biar wise aja sih sebenarnya, karena kita nggak tahu ke depannya akan ada seperti apa deh, karena market itu kan sangat dinamis ya Mbak Friska ya. Jadi mungkin kita lihat earningsnya di Q2 ini bagus, tapi belum tentu di Q3 itu juga bagus, apalagi teman-teman belinya saham-saham yang cyclical ya teman-teman, yang musiman. Jadi kita belum bisa memproyeksikan sampai 5 atau 10 tahun ya, kecuali teman-teman belinya big banks gitu ya teman-teman ya. Itu tinggal sabar aja ya teman-teman kalau big banks kuncinya, dan juga DCA. Tapi tadi untuk meminimalisir resiko, karena memang market itu dinamis ya, bisa dikatakan yang paling wise adalah kita harus cicil secara bertahap. Oke, nah itu kalau misal teman-teman mungkin bertahapnya ini tinggal dibagi presentasi ya, dalam modal tertentu, apakah mau 20 sampai 100% atau mau
mungkin cicilnya 30 dulu, nanti berikutnya berapa, seperti itu mungkin ya Kak Ratih ya. Halo Kak Ratih, Halo? suaranya keputus sepertinya. Iya, tadi sempat terputus nih Mbak Friska. Apakah udah mulai terdengar jelas ya? Oke, udah kedengeran lagi. Oke, tadi sepertinya mungkin koneksi ya. Jadi tadi aku lanjutin, kalau misal kita mau DCA, mungkin tinggal atur percentage untuk DCA-nya kali ya, Kak Rati ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau dari sisi teknikal untuk trading plan-nya, karena kalau teknikal itu lebih tricky dan menurutku lebih high risk itu ketika nanti takutnya terjadi false ya, entah itu false break maksudnya. Nah, baiknya seperti apa nih kalau kita menemukan saham dari sisi teknikal calon beggar, entah itu dari pola grafik ataupun yang lainnya, bagaimana money manajemennya atau trading plan-nya sendiri seperti apa? Oke, jadi misalnya teman-teman melihat nih ya, ada saham yang potensi untuk reversal, terus teman-teman ingin akumulasi ya. Ya balik lagi tadi akumulasinya teman-teman harus lakukan yang namanya dicicil ya teman-teman. Nah, lihatnya seperti apa untuk menghindari false breakout. Mungkin teman-teman lihat kalau misalnya saham tersebut tuh memang sudah terbentuk saat harganya tuh close ya. Jangan teman-teman lihat di market saat marketnya masih berjalan ya, terus teman-teman lihat harga sahamnya tuh masih menguat ya, atau bisa dikatakan tuh tembuslah di area resistennya. Tapi kalau kita lihat ternyata di akhir sesi itu nggak kuat ya teman-teman, atau ada pullback lagi nih ke bawah gitu kan, bisa dikatakan tuh biasanya ekornya tuh lumayan panjang ya teman-teman. Nah itu ada potensi untuk false breakout. Jadi yang benar itu seperti apa? Jadi yang benar mungkin teman-teman bisa lihat dulu sampai benar-benar saham tersebut itu close ya. Untuk misalnya teman-teman lihat di harga sahamnya udah tembus di resistennya. Terus teman-teman harus lihat apakah di saat closing itu memang sudah benar-benar ada di area atas resisten tersebut atau enggak. Kalau misalnya berada di atas area resisten tersebut ya ada indikasi secara probability itu adanya bullish continuation atau kelanjutan dari fase bullishnya ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa lakukan dicicil lagi ya teman-teman, dicicil aja. Jadi walaupun kita tahu ini sudah konfirmasi untuk breakout, kita nggak boleh langsung lamsam gitu kan, nggak boleh langsung masukin semua kita punya cash ke saham tersebut ya, enggak. Jadi teman-teman belinya dicicil aja, karena dia balik lagi tadi di market ya, kita nggak tahu ada apa ya di teman-teman di market, karena tadi market itu dinamis banget ya teman-teman. Jadi mungkin di besoknya kita lihat secara teknikal itu bagus banget, karena kalau biasanya kalau kita lihat di lapangan ya Mbak Friska, kita melihat saham ini teknikalnya, secara teknikal ini bagus banget nih. Misalnya harga sahamnya itu udah bullish ya, dia konfirmasi sama moving average 100, 25. Terus kemudian kalau kita lihat dari indikator stokastiknya itu misalnya golden cross gitu kan ya, ini wah bagus nih sahamnya, volume juga naik ya, terus ada konfirmasi juga tadi breakout di resistennya. Terus kita lihat beberapa hari kemudian ini ada sentimen negatif ya. Jadi sebagus apapun teknikalnya, kalau misalnya ada istilahnya tuh news yang memang nggak bagus buat sahamnya, saham tersebut itu akan tetap turun ya, biasanya akan seperti itu ya teman-teman. Jadi biasanya orang akan taking profit. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Jadi walaupun memang ada potensi ya, bahkan bisa dikatakan terkonfirmasi 100% itu ada konfirmasi untuk bullish continuation, mungkin teman-teman bisa lakukannya tuh dicicil beli aja gitu secara bertahap. Iya, makanya mungkin kalau teknikal itu untuk meminimalisir false itu mungkin kita bisa BOB ya, buy on breakout ya. Apalagi biasanya kalau lihat pola grafik kayak gitu mungkin paling enak kalau udah terkonfirmasi gitu ya Kak Rati ya, baru mungkin kita lebih yakin ya untuk beli saham itu ya yang berpotensi untuk beggar. Nah Kak Rati ini tadi ada beberapa yang banyak nanya, mungkin boleh kasih spill atau satu case yang menurut Kak Rati saat ini saham itu berpotensi beggar, baik itu mungkin dari sisi fundamental ataupun teknikalnya salah satunya. Spill sahamnya gitu ya Mbak Friska ya. Oke, mungkin saya mungkin kalau teman-teman mau lihat terkait dengan stock pick kita, itu kita biasa tiap pagi juga ada stock pick ya teman-teman ya di IG Live kita. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ untuk trading jangka pendek. Nah sekarang kan pertanyaannya terkait dengan saham yang multi bagger. Ini seperti apa? Mungkin saya akan kasih contoh aja.
dari awal ini kita udah mention juga terkait dengan sektornya Mbak Friska, mungkin kita kasih tahu sektornya aja nih. Jadi bisa dikatakan untuk sektornya itu mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, consumer non cyclical ya, consumer cyclical itu masih menarik sih buat teman-teman akumulasiin mungkin dari sekarang, tapi dengan tadi metode yang DCA ya teman-teman ya, karena secara sentimen oke ya teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman lihat secara makronya pun itu mendukung. Jadi kita lihat di sini secara katalis ya, mungkin teman-teman bisa lihat saat perusahaan tersebut rilis yang mereka punya earnings di Q2 ini. Kalau kita lihat di Q1-nya sih beberapa emiten di sektor retail itu mencatatkan kinerja yang bisa dikatakan tuh baik ya, secara year on year-nya. Kemudian juga kalau kita bandingkan sama sektor lainnya, memang sektor di sektor retail ini memang lebih menguat ya, lebih baik nih ya, dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Jadi mungkin teman-teman masih bisa lah perhatikan untuk sektor tersebut ya, sektor retail, sektor consumer non primer, bahkan teman-teman juga bisa sektor primernya ya teman-teman, yang untuk konsumsi yang primer. Jadi dua sektor itu menurut saya masih possible untuk naik ya teman-teman ya. Nah, sahamnya apa aja? Balik lagi tadi teman-teman mungkin bisa screening mulai dari tadi ya, PI yang lebih rendah dibandingkan dengan peers-nya, kemudian juga PI yang masih di bawah rata-rata mungkin 5 tahun terakhirnya, kemudian juga ROE yang mungkin premium ya teman-teman dibandingkan dengan peers-nya. Jadi tadi untuk sektornya saya udah spill, mungkin untuk sahamnya ya teman-teman ya, bisa di screening lagi nih sahamnya apa, dan teman-teman pantau terus aja kita punya saham ya. Sorry Kak Ratih, suaranya keputus lagi koneksinya sepertinya. Oh, masih terputus ya Mbak Friska. Nah, ini udah nih, udah jelas. Yang tadi mungkin boleh diulangi Kak sekali lagi. Yang terakhiran tadi yang Oke. conclusion dua sektor yang tadi yang berpotensi beggar itu. Baik, jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk sektornya tadi menarik ya, consumer cyclical maupun consumer non cyclical itu masih menarik di tahun ini ya, di sisa tahun 2023. Untuk saham-sahamnya tadi teman-teman bisa balik lagi ya, screening saham, karena sekarang tuh udah mulai nih pada rilis ya teman-teman beberapa emiten, jadi bisa dilihat lagi kinerjanya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di Q1 tahun 2023 memang sektor primer dan juga non primer ini punya keunggulan ya dibandingkan dengan sektor lainnya kalau kita lihat dari kinerja keuangannya. Jadi tadi saya udah screening dari sektornya, dan untuk sahamnya apa aja mungkin teman-teman bisa pantau terus kita punya IG Live, karena kita tiap pagi juga akan ada insight terkait dengan saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman koleksi. Tapi tetap disclaimer karena keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman semuanya. Oke, nah detail bocoran sahamnya apa aja besok pagi jam berapa Kak Rati? Biasanya jam 9 kurang ya? Jam 9 sih. Oh, setengah 9. Oke, nah itu sektornya udah di spill 2, detail sahamnya pantengin besok pagi ya, setengah 9 pasti akan di spill lebih detail sahamnya apa aja nih. Nah, kemudian kalau kita ngobrolin tahun ini tuh berasa cepet banget ya. Tadi di awal aku udah bilang, wah udah Juli aja nih ya, kita udah memasuki semester 2, bahkan udah mau Agustus. Nah, view IHSG sendiri nanti di selama semester 2 ini ke depan seperti apa Kak Ratih? Kalau untuk view IHSG mungkin dalam waktu dekat ini kita memang lagi nunggu keputusan suku bunga dari Bank Indonesia, kemudian juga Fed ya di minggu ini yang akan rilis mereka punya keputusan suku bunga di periode Juli. Kita lihat sih secara short term memang untuk IHSG sendiri, sebentar ya Mbak Friska, kita buka chart dulu nih untuk IHSG. Udah mau 7.000 lagi aja ya IHSG ya. Udah balik lagi hampir 7.000 tadi. Sekalian nih proyeksi akhir tahun gimana nih Kak kalau dari para analis? Kalau kita lihat untuk IHSG sendiri memang katalisnya dalam waktu dekat ya teman-teman tadi terkait dengan rilis
keputusan suku bunga ya di minggu ini ya, dua bank sentral Indonesia, kemudian juga Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed ya. Dan kita lihat sebenarnya untuk IHSG sendiri ini proyeksinya sampai di mana nih Mbak Friska, kuartal 3 atau sampai di akhir tahun nih maunya nih. Mungkin kita sampai akhir tahun deh, biar kita agak time periodnya panjang gitu. Oke, kalau kita lihat untuk di akhir tahun untuk JF Sekuritas sendiri ini memproyeksikan untuk IHSG itu bisa sampai ke level 7.100-an ya teman-teman ya, itu untuk proyeksi sampai akhir tahun. Kalau kita ini untuk IHSG ini diproyeksikan bergerak di range ya teman-teman ya, 6.850 sampai di area 6.950-an ya. Jadi bisa dikatakan itu range untuk pergerakan IHSG di minggu ini ya, 6950, 6955. Untuk area supportnya di area 6830 sampai di 6850-an. Itu untuk area pergerakan IHSG untuk di minggu ini. Jadi sebenarnya IHSG pun kita belum optimis untuk bullish ya, karena apa? Walaupun kalau kita lihat secara teknikal ini secara jangka pendek bergerak bullish, tapi untuk di minggu ini kita tadi masih memproyeksikan untuk IHSG masih belum bisa nembus 7.000 karena tadi katalis-katalisnya teman-teman ya, walaupun kalau kita lihat dari katalis-katalis negatif yang tadi ya terkait dengan suku bunga itu sebenarnya di akhir bulan Juli ini itu katalis yang pergerakan IHSG adalah rilis ya laporan keuangan emiten, kemudian juga kalau kita lihat ada rebalancing LQ45 juga yang akan dirilis di bulan akhir Juli nanti ya Mbak Friska ya, itu juga akan jadi booster nih untuk pergerakan IHSG. Oke. Iya, karena ini bulan-bulan earning season ya kita nyebutnya ya kalau di kalangan investor. Jadi salah satu bulan yang nanti-nantilah oleh para investor semua nih ya, earning season. Dan ingat teman-teman ya, kurang lebih tadi target dari tim Ajib Sekuritas sendiri akhir tahun ya IHSG berpotensi ke 7.100 sekian ya. Untuk minggu ini tadi range 6850 sampai 6950-an. Oke. Nah, kemudian untuk sektor yang menarik nih. Nah, jelang earning season pasti nanti kalau kita ngobrolin siklus sektor gitu di semester 2 kira-kira potensi sektor yang menarik ada sektor apa aja Kak Rati? Oke, kalau kita bilang sektor yang menarik ini kan menjelang pemilu ya Mbak Friska ya. Di tahun 2023 ini ya, tahun depan kita udah pemilu ya. Jadi bisa dikatakan ya sentimen-sentimennya adalah pemilu tadi ya teman-teman, yang menjelang pemilu. Dan kalau kita tarik lagi sektor apa sih biasanya yang menarik tuh menjelang pemilu? Ya, ditopang sama konsumsi domestik kita yang juga solid, inflasi kita juga udah balik lagi ya ke range Bank Indonesia di 2-4%. Kemarin terakhir rilisnya di bulan masih tumbuh ya, masih menguat, maaf Kak Ratih yang barusan keputus, mungkin boleh diulang Kak Ratih. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya koneksinya Mbak Friska ya, sepertinya agak ya, ini udah jelas lagi di saat yang lagi jelasin penting malah koneksinya tadi ini kresek-kresek. Oke, boleh diulang Kak Ratih terkait sektor ini. Jadi kalau kita lihat untuk sektoral menjelang pemilu ya teman-teman ya, di tengah tadi secara katalis pun kita punya pertumbuhan, misalkan kita punya konsumsi ya itu juga menguat, konsumsi domestik juga solid, kemudian kalau kita lihat dari inflasi kita juga terjaga, itu jadi katalis positif untuk di sektor consumer ya, baik itu primer maupun juga non primer. Jadi balik lagi sebenarnya tadi sektor yang bisa dikatakan ya jadi primadona lah, bisa jadi potensi primadona di tahun ini ya. Tadi ada consumer primer maupun juga non primer ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat jadi menjelang pemilu juga pastinya kan teman-teman lihat nih ya, dana pemilu ya yang di tahun 2019 itu bisa dikatakan tuh kenaikannya sampai 200% ya dibandingkan dengan dana pemilu untuk dengan kalau kita lihat dana pemilu di tahun 2019 ya, bisa dikatakan di sini pastinya akan punya multiplier effect juga nih buat di sektor konsumsi yang mendorong konsumsi masyarakat. Jadi sebenarnya untuk sektornya sendiri kita tadi memang
uh, kita tadi memang lebih overweight ke sektor consumer, baik itu primer maupun juga non primer. Jadi kalau melihat menjelang tahun pemilu ya, mungkin yang bisa dipertimbangkan tadi sektor consumer baik yang primer maupun non primer. Tapi rata-rata kayaknya sih dari yang dulu pemilu zaman 2014, terus 2019 yang aku inget ya, kayaknya sih memang sektor-sektor itu juga gitu yang punya potensi atau bisa teman-teman pertimbangkan di jelang tahun politik ya, tahun depan ya. Dan pastinya biasanya kalau tahun politik itu banyak yang wait and see, iya nggak sih Kak Rati? Betul, betul. Apalagi saham di sektor konstruksi, kemudian sektor properti, itu biasanya akan wait and see dulu sih terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru tuh seperti apa gitu Bang Fris. Jadi mungkin tadi kenapa kita overweight di consumer dan juga kita primer dan juga non primer, karena secara historis itu ya. Dan biasanya juga di sektor konsumsi tadi properti itu biasanya wait and see terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang baru itu seperti apa sih nantinya gitu. Ya, ini bakal jadi momentum yang menarik ya untuk teman-teman yang mungkin investor angkatan corona nih. Ini pasti kan tahun pertama market politik, maksudnya tahun pertama jelang ini tahun politik buat teman-teman yang investor angkatan corona. Mungkin kalau yang udah dari sebelum 2019 atau mungkin sebelum 2014 mungkin udah nggak begitu kaget ya nantinya dengan fluktuasi market di tahun politik. Oke, kita mulai jawab pertanyaan yang masuk dulu ya, Kak Rati. Sebentar, ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Erika. Mbak, kalau suatu saham sudah multi-bagger, apakah ada kemungkinan turun atau malah naik terus? Nah, ini kecenderungannya seperti apa? Jadi, sahamnya udah naik, udah multi-bagger, apakah nanti akan cenderung turun karena banyak yang sell, atau seperti apa biasanya nih untuk saham-saham multi-bagger? Tadi terputus ya Mbak Friska. Oke. Balik lagi ya teman-teman, multi-baggernya itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman punya saham, misalnya Big Bang gitu ya, itu apakah tadinya kita punya tuh multi-bagger, terus kita koleksi ya 2 tahun ke depan, itu sahamnya malah turun ya? Enggak juga ya teman-teman ya. Kalau prospeknya tuh tumbuh, growth-nya tumbuh, dia juga rutin untuk bagian dividen juga ya, jadi nggak hari tahun ini bagian dividen, tahun depan enggak ya. Kita bisa lihat tuh dari historicalnya. Nah itu bisa jadi acuan juga buat teman-teman cari saham-saham yang bisa dikatakan tuh pertumbuhannya itu konsisten ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut itu punya pertumbuhan yang konsisten, bisa dilihat secara historis. Terus teman-teman kenapa takut gitu ya kalau sahamnya udah jadi multi bagger ya? Karena saham tersebut akan terus tumbuh mengikuti pastinya valuasinya, dan juga mereka punya pertumbuhan ya teman-teman, pertumbuhan earningsnya gitu. Jadi jangan takut kalau sahamnya udah multi bagger, karena saham itu pastinya akan mencerminkan ya valuasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang secara pertumbuhan pun juga tumbuh, kemudian secara tadi ya secara valuasinya juga masih murah ya, bisa dikatakan ya saham tersebut itu masih akan selalu ada potensi untuk jadi multi bagger selanjutnya ya. Mungkin akan jadi 3 kali ya teman-teman kenaikannya, kemudian bisa naiknya sampai 4 kali, 5 kali ya. Jadi tergantung sahamnya itu apa, dan bisa ada waktu 3 bulan. Itu kan singkat banget ya teman-teman ya. Bisa dikatakan 3 bulan kita punya saham jadi multi bagger, wah itu singkat banget. Nah itu biasanya teman-teman lihat lagi nih, apa sih yang mendorong saham tersebut tuh jadi multi bagger? Apakah karena pom-pom ya teman-teman ya? Nah itu kita balik lagi ke fundamental. Biasanya kita lihat secara valuasinya apakah masih murah atau enggak ya. Dari lihat secara gampangnya aja deh, teman-teman tuh lihat dari PI-nya gitu secara historis, apakah memang masih murah atau bisa dikatakan tadi bisa dikatakan bahkan PI-nya negatif karena earnings-nya masih negatif ya teman-teman. Itu wah kacau banget. Jadi sahamnya multi bagger tapi kita lihat PI-nya masih negatif ya, karena dia punya EPS tuh negatif karena masih net loss. Nah itu perlu dipertimbangkan lagi nih buat teman-teman hold lebih panjang jangkanya. Jadi mungkin teman-teman bisa sell dulu lah ya. Utamakan taking profit dulu nih kalau menemukan saham-saham yang udah multi bagger tapi secara prospek ya
dalam mungkin 2-3 tahun ke depan, nggak usah 5-10 tahun ke depan deh, 2-3 tahun ke depan aja. Kalau teman-teman lihat prospeknya memang nggak oke, ya buat apa teman-teman hold jangka panjang gitu ya. Mendingan teman-teman sell dulu aja, taking profit, dan teman-teman masuk ini profitnya ke saham-saham yang ada potensi multi bagger dan juga punya pertumbuhan yang konsisten. Kira-kira gitu. Jadi istilahnya teman-teman punya saham tuh tadinya dapat multi bagger di saham yang memang bisa ada potensi balik lagi ke nilai asalnya ya teman-teman ya, ke teman-teman punya saham yang teman-teman lihat secara valuasi memang misalnya lagi masih murah gitu. Jadi bisa dimaksimalkan lah seperti itu ya teman-teman untuk strateginya. Jadi kalau kita lanjutkan ke apa namanya timing ya, timing untuk menjual saham-saham multi bagger ini berarti antar case saham ini bisa berbeda ya Kak Ratih ya untuk timing ya. Betul. Tadi kan kita ngomongin time period ya. Jadi tadi banyak sekali definisi multi bagger ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya multi bagger tuh teman-teman punya saham blue chip aja, tadi second liner pun bisa ya jadi multi bagger. Tapi tadi kita harus lihat lagi nih dia multi baggernya tuh kenapa gitu. Kalau misalnya ada story, misalnya ada turnaround story ya, tadinya net loss jadi net profit gitu ya, itu mungkin kita lihat bahwa wah pantas nih saham tersebut jadi multi bagger. Tapi tadi balik lagi kalau misalnya kita lihat dalam 3 bulan saham tersebut multi bagger, tapi ternyata kalau teman-teman lihat PI-nya mahal ya, atau mereka punya PI itu di atas rata-rata industrinya, kemudian teman-teman bahkan ada yang lihat PI-nya masih minus ya, itu mungkin teman-teman bisa taking profit dulu sih ya. Jadi balik lagi ke time horizon yang sebenarnya untuk melihat saham multi bagger ini. Nah, kemudian tadi banyak berseliweran pertanyaan juga terkait saham-saham di sektor pertambangan ya, atau mining juga. Mungkin bisa sedikit dibahas apakah masih ada potensi bagger di sektor itu atau seperti apa dalam waktu tahun inilah minimal. Untuk di tahun ini ya, untuk di tahun ini memang kalau kita lihat kalau kita lihat dalam seminggu terakhir memang untuk pergerakan komoditas misalnya coal gitu ya, memang dalam seminggu terakhir itu ada kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman, yang naik sekitar 6%-an untuk coal sendiri di level 141 US dollar per metric ton. Jadi kalau kita lihat di sini apakah harga coal di 141 US dollar per metric ton ini bisa dikatakan tinggi gitu kan ya. Kalau kita bandingin sama tahun 2022 ya jelas rendah banget ya teman-teman ya, karena di tahun 2022 kita tahu untuk ICE Newcastle misalnya untuk coal ya teman-teman ya, itu sampai di 440 US dollar per metric ton nih. Jadi bisa dilihatkan penurunannya sangat amat jauh. Tapi kalau kita bandingin sama 5 tahun ke belakang misalnya, harga coal di hari ini ya teman-teman di 141 US dollar per metric ton itu bisa dikatakan ya tinggi gitu ya. Tapi kalau kita bandingin sama di tahun lalu 2022 ini ya bisa dikatakan rendah gitu. Jadi kita lihat perspektifnya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari sahamnya misalnya, apakah saham energi misalnya di sektor coal, apakah bisa jadi multi bagger lagi nih untuk di harga saat ini ya. Jadi kalau dalam waktu dekat ya teman-teman ya, kita belum bisa melihat ada potensi tersebut. Karena apa? Karena kalau kita lihat mungkin kita lihat dari PMI manufaktur aja deh di beberapa negara ya, di Eropa, di Inggris, kemudian juga di China ya teman-teman, itu masih di bawah level yang ekspansif, jadi masih terkontrol. Ini juga pastinya akibat dari beberapa bank sentral yang masih menetapkan suku bunga yang tinggi gitu ya. Jadi bisa dikatakan untuk permintaan energi itu masih belum menguat signifikan karena industri manufaktur juga masih belum berjalan seekspansif ya teman-teman di tahun-tahun sebelumnya. Dan bisa dikatakan ini jadi pendorong juga kenapa harga komoditas tuh cenderung di situ-situ aja dan lebih terkoreksi ya kalau kita bandingin sama di tahun 2022. Jadi dalam waktu dekat kita melihat untuk di komoditas khususnya energi, coal, kemudian juga ya bisa dikatakan coal itu masih belum bisa ada potensi untuk bagger ya teman-teman untuk di tahun ini. Kita lihat di tahun depan seperti apa, kita juga belum bisa memproyeksikannya dalam jangka waktu yang panjang karena ini kan bisnis yang cyclical ya teman-teman ya. Jadi bisnis yang cyclical ini akan bergantung sekali sama kondisi ekonomi nih. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi sekarang tadi
di tengah industri manufaktur yang masih terkontraksi, ini juga pastinya akan melemahkan permintaan di sektor energi, salah satunya adalah batu bara. Jadi untuk batu bara, apakah sama view-nya sama oil? Kalau misalnya oil ya teman-teman, atau minyak mentah ya, WTI, itu kan bisa dikatakan mereka sama-sama komoditas energi. Tapi untuk WTI sendiri itu, atau oil minyak mentah ya teman-teman ya, itu ada seseorang yang memang mengendalikannya ya. Kalau kita lihat di pasar oligopoli itu ada OPEC ya teman-teman, yang mengendalikan harga minyak begitu ya. Sehingga kalau misalnya permintaannya lagi turun, ya mereka akan pangkas mereka punya produksi. Kalau misalnya permintaannya lagi naik ya, mereka akan supply nih, akan istilahnya tuh memanfaatkan untuk dapetin cuan yang signifikan dengan cara naikin mereka punya supply ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan tadi untuk oil sendiri itu akan lebih bisa di manage harganya dibandingkan dengan coal ya untuk energi, karena tadi ada sistem yang memang mengendalikan harga oil ya, yaitu OPEC ya teman-teman, kira-kira itu. Oke, Kak Rati. Tadi ada pertanyaan, satu lagi mungkin ada pertanyaan bagus nih tadi. Ada yang nanya saham multibagger, apakah ada korelasinya dengan katalis positif suatu emiten atau kondisi suatu negara? Ada, tentu ada. Jadi kalau kita lihat untuk multibagger sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di US tadi sepertinya agak lagging ya Mbak Friska. Oke. Jadi kalau kita lihat di semester 1 tahun 2023 ya teman-teman ya, mungkin kita lihat di US sendiri itu kan ekonominya udah mulai rebound ya. Bisa dikatakan seperti itu karena inflasinya udah mulai melandai nih. Terakhir di level 3%-an ya teman-teman ya, hampir ke level 2%, hampir di targetnya Fed nih. Dan kalau kita lihat di sini saham-saham tuh udah mulai rebound. Jadi memang mencerminkan ya. Jadi untuk Nasdaq sendiri misalnya di semester 1 kemarin itu kinerjanya terbaik dalam 4 dekade terakhir, dalam 40 tahun terakhir untuk kenaikannya. Itu juga tercermin dari keberhasilan ya Bank Sentral di Amerika Serikat untuk mengendalikan mereka punya tingkat inflasi. Jadi beberapa makro data ya dari suatu negara itu pastinya akan mencerminkan nih. Sorry Mbak Rati, nge-lag lagi koneksinya kayaknya. Bentar ya teman-teman ya, sepertinya Kak Rati nge-lag koneksinya ya, jadi tidak muncul suaranya. Ya, oh sorry, sebentar ya. Ini malah keluar, kita invite dulu Kak Ratihnya, oke? Sebentar, dikit lagi. Oke, kita invite lagi Kak Ratih ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita nunggu Kak Ratih join lagi nih, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sepertinya Kak Rati lagi ada gangguan sinyal. Tadi beberapa pertanyaan udah dijawab ya oleh Kak Rati. Dan tadi buat yang joinnya telat, tenang aja. Ini kan nanti akan di-save ya. Tadi ada pertanyaan juga soalnya saham multibagger dari sisi fundamental itu seperti apa. Udah kita bahas tadi banget ya di awal. Jadi nanti bisa teman-teman ini lagi ya. Tonton lagi sebentar. Ini sepertinya belum join. Sebentar ya, kayaknya ini gangguan nih Kak Ratinya nggak bisa-bisa join. Ngopi dulu Kak. Aduh, udah ngopi tadi 1 gelas habis, nggak bisa tidur ntar malam. Sebentar ya teman-teman ya. Mana ya? Lo Kak Rati, udah aku invite ya Kak Rati ya. Coba bisa save lagi. Sorry ya, backgroundnya suara
Anak-anak belum pada tidur, habis ini baru pada tidur nih. Oke teman-teman, sorry sepertinya ada gangguan ya di Instagramnya Ajaib, atau mungkin koneksinya Kak Ratih. Jadi mungkin Mince bantu resume ya atau conclusion untuk IG Live malam hari ini. Nanti teman-teman bisa replay lagi ya buat yang telat. Jadi tadi kita udah bahas banyak ya, kurang lebih kita bahas tentang apa itu multi-bagger. Kemudian tadi juga Kak Ratih udah spill ya kategori saham yang multi-bagger dari sisi fundamental maupun teknikal seperti apa, kemudian juga sektor potensial yang berpotensi ya bagger di semester 2 atau mungkin dalam waktu dekat di tahun ini juga udah kita bahas tadi di awal ya, termasuk juga trading plan-nya ketika teman-teman menemukan saham bagger seperti apa, dan juga yang tadi kita bahas view IHSG ya yang sampai akhir tahun ini diprediksi kurang lebih tadi Kak Rati sampaikan di 7.100. Nah ini Kak Rati udah join lagi. Harusnya sih koneksinya udah oke ya. Oke. Udah. Oke sih. Nah Kak Rati karena waktunya juga udah hampir habis, mungkin bisa memberikan conclusion ya untuk IG Live kita malam hari ini. Oke deh. Baik ya teman-teman ya, tadi untuk karena tema kita hari ini adalah mencari saham multi-bagger, jadi teman-teman harus perhatikan nih lagi ya tips and triknya tadi harus di mix and match juga, jadi nggak selamanya teman-teman harus pakai technical, terus teman-teman juga harus mix juga nih sama fundamentalnya. Jadi kita konfirmasi lagi kalau misalnya saham tersebut itu tadi secara teknikal tuh oke, dari pola-pola tadi ada reversal ya teman-teman, kemudian kalau kita lihat secara fundamental juga tadi mendukung, misalnya dari rasionya juga masih under value, dari PE-nya juga masih murah, jadi terus kemudian kalau kita bandingkan sama sektornya juga masih murah, nah teman-teman bisa untuk akumulasi saham tersebut, tapi teman-teman harus akumulasi dengan cara dicicil ya teman-teman, jadi jangan teman-teman disemuain karena bisa jadi resiko yang teman-teman tanggung juga akan semakin besar kalau teman-teman tuh langsung masukin teman-teman punya aset di satu saham aja. Jadi harus diversifikasi juga, dan saat membeli saham tersebut tuh harus dicicil. Kira-kira itu closing statement dari saya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi analisisnya, apalagi sekarang lagi musim earning season ya teman-teman, ini momentumnya pas buat teman-teman training saham ya teman-teman ya. Biasanya juga sahamnya tuh menguat signifikan kalau misalnya kalau misalnya kinerjanya bagus ya, tayang ya, misalnya rilisnya di sore gitu ya teman-teman yang lihat nih di website bursa, nah rilisnya udah di sore, nah biasanya ini kalau misalnya memang kinerjanya positif, besok pagi nih sahamnya akan merespon kinerja dari keuangannya tersebut. Jadi teman-teman perlu pantau nih kira-kira untuk rilis dari kinerja keuangan ini. Benar ya. Musim ya, ini earning season, dan yang penting satu teman-teman ya, jangan sampai greedy ya, karena saham-saham bagger ini memang cuannya akan menggiurkan ya, potensinya menggiurkan, tapi silahkan atur atau manajemen rasa rakus dalam dirinya masing-masing ya, biar tetap bisa dapat cuan ya, nggak jadi ujung-ujungnya buntung. Nah, mungkin itu aja ya IG Live ngobrol-ngobrol diskusi kita malam hari ini bersama Kak Rati ya. Buat Kak Rati, terima kasih banyak ini atas waktu dan pastinya insight-nya. Buat yang mau tahu saham-saham detail rekomendasi dari Ajaib Sekuritas, bisa pantau besok pagi ya bareng tim Ajaib Sekuritas. Next time kita akan diskusi lagi mungkin dengan topik lainnya pastinya ya, berbeda di tiap waktu kita IG Live. Buat Kak Rati, thank you banyak Kak Rati atas waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Ya oke, Mince tutup dulu IG Live malam hari ini. Thank you Kak Rati. Dah. Mince tutup semuanya. Selamat malam.